Kedua, sejak lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, di situ juga ada pengaturan baru mengenai tugas dan kewenangan yang diberikan kepada kejaksaan terkait dengan kerugian perekonomian, yaitu pasal 35 ayat 1 huruf K, ya, di mana Jaksa Agung berwenang menangani perkara tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dan dapat melakukan denda damai. Nah, dua konteks ini yang mengandung kerugian perekonomian dalam pelaksananya atau implementasinya itu hal yang berbeda, karena kerugian perekonomian di dalam pasal 35 ayat 1 huruf K adalah terkait dengan administratif penal law, yaitu satu ketentuan administratif yang dibebani pidana. Nah, pada hari ini ya, terkait dengan kerugian perekonomian, tentu kita berdasarkan pada pengertian tentang kerugian perekonomian atau perekonomian negara. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak disebutkan secara tegas, tetapi di dalam penjelasan dikatakan bahwa perekonomian negara itu adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha mandiri masyarakat yang didasarkan pada sebuah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dan ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat seluruhnya. Nah, oleh karena itu kalau dianggap apa itu kerugian perekonomian, berarti suatu keadaan atau kondisi yang tidak tercipta tadi ini perekonomian negara, yakni karena ada perbuatan. Nah, oleh karena itu di dalam perkara tindak pidana korupsi, kerugian perekonomian menjadi bagian dari salah satu unsur yang harus dibuktikan. Dalam praktek, kejaksaan sudah menerapkan 6 perkara dengan pembuktian kerugian perekonomian negara. Kita tahu bahwa pembuktian kerugian perekonomian negara awalnya itu ketika sekitar tahun 1985, Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Pak Baruni Lopak, ketika itu di dalam perkara pemanfaatan garis pantai untuk dibuat hotel, yang sekarang kalau kita sebut Makassar Golden Hotel, ya, itu terbukti untuk pertama kali unsur kerugian perekonomian negara, di mana menjadi tolok ukur pembuktian kerugian perekonomian, karena dengan pembangunan garis pantai itu sebagai bagian dari pembangunan hotel, maka para nelayan yang semula menggantungkan hidupnya di sekitar pantai itu kemudian mengalami penurunan pendapatan. Jadi ketika itu masih sangat sederhana mengukurnya. Konteks nelayan di sekitar itu kemudian sulit menangkap ikan. Nah, tentu saja kebijakan pemerintah ketika itu untuk melarang pembangunan di garis pantai adalah dalam rangka melindungi kebijakan pemerintah untuk mempertahankan ekosistem laut di sana agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seluas-luasnya. Saya kira itu yang menjadi inti daripada kerugian perekonomian. Namun dalam konteksnya kerugian perekonomian negara sekarang ini tentu konteksnya jauh lebih luas lagi, seiring dengan meningkatnya atau beragamnya jenis kegiatan ekonomi, ya, tidak saja semata pada kegiatan yang bersifat tradisional. Dalam beberapa perkara yang ditangani, konteksnya sudah sangat berbeda. Misalnya ketika kita membuktikan unsur kerugian perekonomian negara dalam importasi tekstil, ya, itu tolok ukurnya juga sangat beragam dan rumit dan hanya dapat dibuktikan oleh ahli, yang dengan keahlian itu kemudian dikapitalisasi oleh ahli lagi sebagai sebuah statement kerugian perekonomian negara.
Misalnya di impor tekstil, ya. Ketika ada kebijakan pemerintah untuk melarang importasi tekstil dari negara tertentu, kemudian memberikan batas kuota kepada para importir untuk memasukkan tekstil, tujuannya adalah untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, untuk menjaga tata kelola iklim usaha tekstil di dalam negeri tetap berjalan. Tapi faktanya setelah terjadi importasi ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri, maka akibatnya dapat kita rasakan. Mulailah berguguran industri tekstil karena serbuan tekstil tadi yang masuk tanpa melalui pembatasan kuota, sehingga kita tahu dulu mungkin yang berasal dari Bandung, yang dari Jawa Tengah, atau mungkin di dalam pasar misalnya, atau hilirnya itu di Cihamplas, industri tekstil kita sekarang anjlok. Terakhir yang kita dengar misalnya Sritex, ya, itu sudah mulai merumahkan karyawan. Nah, indikasi-indikasi ini ternyata berbanding lurus dengan serbuan importasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Itu terkait dengan di bisnis perdagangan. Kemudian juga di dalam perkara-perkara lain yang merugikan perekonomian negara dalam konteks yang berbeda, ketika menangani misalnya di sektor perkebunan, ketika ada kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar perkebunan itu mendapat manfaat, terjadi peningkatan kesejahteraan dengan pola penerapan inti plasma, yakni ada kebun inti, ada kebun plasma. Tujuannya adalah masyarakat di sekitar wilayah perkebunan bisa ikut aktif, kemudian mendapatkan pekerjaan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa ternyata plasma itu diingkari, semuanya kemudian inti. Nah, maka masyarakat di sekitar wilayah perkebunan tidak mendapat apa-apa. Bahkan yang terjadi adalah terjadi kemiskinan yang tentu saja diukur oleh berbagai keahlian, baik data statistik maupun keahlian yang lain. Nah, dalam konteks tindak pidana korupsi, maka kerugian perekonomian ini adalah bagian daripada unsur alternatif kerugian keuangan negara. Padahal kita pahami, kita merumuskan dalam perspektif kejaksaan bahwa kerugian perekonomian negara itu meliputi 3 unsur, yakni 1, kerugian negara itu sendiri, kemudian ada namanya opportunity cost, biaya tambahan yang keluar akibat daripada perbuatan menyimpang tadi, atau disebut biaya tinggi karena adanya beberapa pungutan-pungutan tambahan, yang kemudian dengan itu dia mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga adalah ada namanya multiplier economic impact. Jadi dampak dari perbuatan menyimpang itu kemudian ya seperti tadi, terjadi penurunan tingkat pendapatan masyarakat, industri yang dilindungi itu kemudian terjadi penurunan produksi yang secara perlahan kemudian tutup, yang pada akibatnya terjadi PHK. Tentu saja ini kemudian menimbulkan efek bahwa apa yang menjadi tujuan awal pemerintah melalui kebijakan pembatasan maupun tata kelola itu kemudian tidak tercapai, sehingga ya tadi perekonomian negara yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang ditujukan untuk kemakmuran kesejahteraan seluruh masyarakat kemudian tidak tercapai. Itu dari perspektif sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Tapi dalam pengertian yang berbeda,
ada unsur kerugian perekonomian yang tadi lahir berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan yang baru, yaitu pasal 35 ayat 1 huruf K, di mana kewenangan Jaksa Agung menangani perkara yang merugikan perekonomian negara dan dapat melakukan denda damai. Karena ada frasa denda damai, maka penerapan kerugian perekonomian negara sebagai salah satu syarat menjadi kewenangan kejaksaan untuk menanganinya adalah terkait dengan administratif penal. Artinya hukum ketentuan-ketentuan administratif yang memang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk memperbesar, menambah pendapatan negara melalui pengaturan administratif, namun apabila terdapat penyimpangan kemudian dibebani sanksi pidana seperti tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai, maupun tindak pidana administratif lainnya yang pengaturannya secara regulasi dibebani sanksi pidana. Dan itu pun Kejaksaan sudah menerapkan dalam beberapa kasus terkait dengan misalnya di penyelundupan beberapa barang yang dilarang yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, impor terhadap mesin-mesin bekas, ya, mesin-mesin bekas, kemudian setelah ditangani oleh Kejaksaan dan itu mempunyai dampak terhadap industri otomotif dalam negeri karena adanya serbuan masuk mesin-mesin bekas ataupun mungkin mesin-mesin baru yang tidak terdaftar yang dianggap bisa merugikan tata kelola industri otomotif dalam negeri, sehingga kemudian dengan menggunakan undang-undang administratif, yakni undang-undang kepabeanan, tapi Kejaksaan kemudian melakukan penyidikan dengan menerapkan denda damai. Sama halnya dengan undang-undang administratif, sumbernya itu bahwa ditujukan untuk pendapatan negara dan apabila kemudian tidak membayar biaya masuk, maka dia dikenakan denda 3-4 kali lipat. Tapi ini tidak sekedar membayar biaya masuk, karena ini masuknya ilegal. Barang yang masuk ilegal tentu tidak punya kewenangan aparat untuk bisa memungut biaya masuk, karena masuknya secara ilegal. Nah, yang dimaksud tadi misalnya dalam undang-undang sektor, yaitu dikenakan denda adalah pungutan terhadap biaya masuk yang seharusnya dibayar akibat dia memasukkan barang, tetapi masuknya legal. Nah, kalau masuknya ilegal, apakah negara berhak untuk melakukan pemungutan terhadap biaya masuk? Tentu tidak. Oleh karena itu, konteks inilah kemudian Kejaksaan menangani terhadap tindak pidana yang memenuhi unsur merugikan perekonomian negara. Pembahasan yang ketiga dalam diskusi ini yaitu problematika yang dialami oleh Kejaksaan ketika unsur pembuktian kerugian perekonomian negara itu telah terpenuhi atau telah dibuktikan juga oleh hakim sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam beberapa perkara itu dinyatakan telah terpenuhi unsur kerugian perekonomian negara. Problematika berikutnya adalah ketika pembebanan terhadap kerugian yang ditimbulkan tersebut mengalami hambatan. Hal ini sebenarnya kami dengan Pak Prof. Surya yang mulia sudah dibahas, namun pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan ulang, berharap bahwa terhadap problematika ini kemudian bisa kita diskusikan untuk mendapatkan masukan, yakni ketika pembebanan terhadap kerugian keuangan negara itu dibebankan kepada siapa.
Karena ketika kemudian kita menerapkan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka pembuktian kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara ini alternatif. Nah, padahal di awal tadi saya menyatakan bahwa dalam perspektif kejaksaan, kerugian perekonomian negara juga meliputi kerugian keuangan negara. Tetapi ternyata kerugian keuangan negara ini menjadi unsur di dalam pasal 2 dan pasal 3. Problematika kedua adalah pembebanan kerugian perekonomian negara yang telah terbukti kemudian terkendala karena regulasi atau ketentuan yang membatasi pembebanan pengganti kerugian, yaitu pasal 18 ayat 1 huruf B, yang sebesar-besarnya adalah yang diperoleh terdakwa. Sebesar-besarnya diperoleh terdakwa. Padahal kerugian perekonomian bukan hanya kerugian negara, tetapi kerugian lain yang timbul. Ya, tadi akibat dari perbuatan menyimpang itu, kemudian tujuan daripada kehidupan perekonomian itu tidak tercapai. Dan tentu saja dengan pembuktian melalui keahlian, baik ahli ekonomi, kemudian dikapitalisasi menjadi sebuah angka oleh seorang ahli auditor misalnya. Sebagai contoh, di kasus Surya Darmadi, kerugian keuangan negara adalah 2,4 triliun kurang lebih. Ada Pak Astitus DKI ini yang menyidik ini, kurang lebih. Kerugian perekonomian negara yang terbukti, kerugian perekonomian negara terbukti, kemudian terhadap kerugian perekonomian negara menurut hasil perhitungan keahlian itu sejumlah 74 triliun. Jadi 71 triliun kerugian perekonomian, 2, sekian adalah kerugian keuangan negara. Tetapi kemudian yang dapat dibuktikan atau yang diputus adalah kerugian keuangan negara sejumlah 2,2 triliun. Sehingga 70 triliun ini kemudian ini dibebankan ke siapa? Karena kerugian perekonomian terbukti. Sementara dibatasi pasal 18 ayat 1 huruf B bahwa uang pengganti yang menjadi instrumen untuk memulihkan kerugian keuangan negara adalah sebesar-besarnya yang diperoleh terdakwa. Ternyata terdakwa memperolehnya 2,2 triliun tadi. Kerugian perekonomian memang itu adalah tadi multiplier economic impact, dampak langsung maupun tidak langsung dari kejadian perbuatan menyimpang atau peristiwa pidana, perbuatan melawan hukum itu berakibat tadi pada tidak tercapainya tujuan daripada kehidupan perekonomian, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran semua, dan itu bisa dihitung. Sama halnya ketika sedang berjalan di kasus timah, kerugian yang jauh lebih besar daripada sekedar kerugian keuangan negara adalah dampak daripada kegiatan yang ilegal itu. Nah, tentu dalam diskusi-diskusi di luar daripada forum, yang mulia Prof. Suryas sudah sering memberikan masukan terkait dengan problematika ini. Problematika ini, dan memang kita sangat berharap bahwa ini ada daripada kita berharap bahwa mendorong perubahan regulasi tadi terkait dengan pasal 18 ayat 1 B supaya itu bisa dirubah, itu tidak lagi membatasi pada sebesar-besarnya yang diperoleh terdakwa. Tentu butuh waktu lama, tapi kita perlu segera, karena ini dalam rangka untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh negara. Saya kira ini yang menjadi ya bahan diskusi pemicu ya terkait dengan beberapa problematika. Memang dalam 2-3 tahun terakhir ini khususnya di lingkungan Jampitsus
upaya untuk melakukan penanganan dan penyelesaian perkara tidak saja berbasis pada pasal-pasal predikatnya, tetapi kemudian untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara, itu kemudian dilapis baik dengan korporasi maupun dengan TPPU, dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membuktikan kerugian perekonomian negara yang memiliki dampak kerugian jauh lebih besar daripada sekedar kerugian keuangan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian adalah sesuatu yang tidak pas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.